Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Guru Sederhana. Pada video kali ini saya akan membahas tentang dimensi 3 part 2, yaitu jarak titik ke titik. Tetap di rumah aja ya. Ya, untuk jarak itu ada jarak antar titik, kemudian ada jarak titik ke garis, dan kemudian ada lagi jarak titik ke bidang. Namun, pada video saya kali ini hanya akan membahas jarak antar titik saja. Untuk kompetensi dasar dan juga indikatornya yaitu mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Untuk indikatornya yaitu menentukan jarak titik ke titik dalam ruang dimensi 3. Kemudian kompetensi dasar yang kedua, menentukan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Untuk indikatornya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jarak antar titik. Ya, ke definisi terlebih dahulu. Apa sih definisi jarak antara dua titik itu? Jarak antara dua titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik tersebut. Contoh 1. Perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Di samping, jika diketahui panjang rusuk kubus adalah 6 cm, tentukan. Nah, di sini A, jarak titik A ke titik B, B, jarak titik A ke titik C, yang C, jarak titik A ke titik H, yang D, jarak titik C ke titik E, kemudian yang E adalah jarak titik A ke P jika P adalah titik tengah rusuk BF. Yuk, mari kita bahas satu per satu. Mulai dari yang A, yaitu jarak titik A ke titik B. Ya, di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Tadi untuk yang A adalah jarak titik A ke titik B. Ya, jelas panjang jarak titik A ke titik B adalah panjang ruas garis AB atau rusuk AB itu sendiri. Jadi, jarak titik A ke titik B sama dengan panjang rusuk AB. Rusuknya tadi panjangnya 6, berarti jarak titik A ke B adalah 6 cm. Untuk soal B, jarak titik A ke titik C. Nah, kita gambarkan dulu di sini jarak titik A ke titik C. Ya, seperti ini. Maka bisa kita gambarkan A ke titik C. Nah, A ke titik C. Untuk A, B, C, D itu adalah suatu bidang dari kubus. Bentuknya jelas di sini adalah persegi. Maka untuk sudut A, B, C, jelas di sini adalah siku-siku. Kita gambarkan saja di sini jarak titik A ke C bisa kita gambarkan seperti ini. Yang kita gambar yaitu A, B, C. Nah, seperti ini siku-sikunya terletak di sudut B.
Untuk panjang AB dan juga panjang BC, AB adalah rusuk, BC adalah rusuk, sehingga panjangnya sama, yaitu masing-masing 6 cm. Sehingga untuk mencari panjang AC, karena ini segitiganya sudah segitiga siku-siku, maka kita tinggal menggunakan rumus Pythagoras. Ya, di sini adalah AC kuadrat sama dengan jumlah dari kuadrat masing-masing sisi siku-sikunya. AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. AB kuadrat 6 kuadrat, BC kuadrat 6 kuadrat. 36 ditambah 36 hasilnya adalah 72. Sehingga untuk mencari panjang AC, maka 72 ini tinggal diakarkan saja, yaitu akar kuadrat dari 72. Kita sederhanakan menjadi akar kuadrat dari 36. Nah, 36 ini adalah bilangan kuadrat. Nah, 36 berarti dikali dengan 2. Nah, berarti bilangan kuadrat terbesar ini 72 dibagi dengan 36 hasilnya adalah 2. Sehingga akar 36 itu adalah 6, kemudian dikali dengan akar 2 yang belakang. Jadi panjang AC adalah 6 akar 2 cm. Untuk pembahasan soal C, kubus ABCDEFGH. Yang ditanyakan adalah jarak titik A ke titik H. Seperti ini jarak titik A ke titik H. Jelas di sini yang kita gambar adalah AH, maka kita bisa menggunakan D ataupun bisa menggunakan bantuan E. Nah, kita ambil salah satu saja. Nah, di sini saya mengambil D, sehingga terbentuklah suatu segitiga, yaitu segitiga ADH, karena di sini ADHE adalah bidang dari kubus, maka bentuknya adalah persegi. Sehingga untuk sudutnya masing-masing di sini adalah siku-siku. Berarti siku-sikunya adalah di D. ADH, siku-siku di D. Panjang AD, jelas AD adalah rusuk, kemudian DH juga rusuk, sehingga panjangnya sama. Maka panjang dari AH kita gunakan lagi apa? Rumus Pythagoras. Sehingga AH kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah DH kuadrat. 6 kuadrat tambah 6 kuadrat hasilnya 72. Sehingga panjang AH sama dengan akar kuadrat dari 72. Sama dengan akar kuadrat dari 36 kali 2, yaitu 6 akar 2 cm. Berarti sama dengan soal sebelumnya. Lanjut ke pembahasan yang D. Ya, jarak titik C ke E. Nah, jarak titik C ke E berarti di sini kita tarik garis C ke E. Nah, untuk mengerjakannya di sini kita bisa menggunakan bantuan garis AC dan juga garis EC, karena EC itu terletak pada bidang A, C, G, E. AC adalah diagonal bidang, EG adalah diagonal bidang, sehingga panjangnya sama. AE rusuk, kemudian CG rusuk, berarti panjangnya sama. AE dan CG sejajar. AE dan CG sejajar, kemudian AC dan EG adalah sejajar. Sehingga bangun yang terbentuk di sini adalah ACGE.
bidangnya ini berbentuk persegi panjang. A, C, G, E. Kemudian jarak titik C ke E bisa digambarkan seperti ini. Karena ini bentuknya persegi panjang, maka masing-masing dari sudutnya A, C, G maupun E masing-masing adalah siku-siku. Nah, kita gunakan salah satu sehingga kita gunakan segitiga C, A, E, siku-siku di A. Untuk panjang AC jelas. AC di sini berasal dari diagonal bidang, panjangnya adalah 6/2. Dari materi sebelumnya sudah diperoleh, yaitu panjangnya adalah 6/2. Bisa dicari ya, 6/2. Kemudian di sini tinggal kita hitung panjang dari CE kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. AE kuadrat, AE adalah rusuk, berarti 6 kuadrat ditambah dengan AC. AC adalah diagonal bidang, panjangnya 6/2 kuadrat. 6 kuadrat 36 ditambah dengan 6/2 dikuadratkan. Caranya adalah 6 dikuadratkan 36, kemudian dikali dengan akar 2 dikuadratkan. Akar 2 dikuadratkan itu sama halnya dengan akar 2 dikali dengan akar 2, hasilnya adalah 2. Sehingga 36 tadi dikali dengan 2 hasilnya adalah 72. 36 ditambah 72 hasilnya adalah 108. Sehingga panjang CE sama dengan akar 108. Sama dengan, nah kita sederhanakan seperti cara sebelumnya, yaitu dibagi dengan bilangan kuadrat. Nah, terbesar sehingga di sini 108 dibagi 36 hasilnya 3, berarti 36 kali 3. Akar 36 adalah 6 dikali dengan yang masih ada di sini adalah akar 3. Jadi jarak titik C ke E adalah 6/3 cm. Lanjut untuk pembahasan yang E. Jarak titik A ke titik P, di mana P-nya ini adalah titik tengah dari BF. Nah, kita gambarkan terlebih dahulu kubusnya, kemudian kita gambarkan titik P. Nah, titik P itu adalah titik tengah dari BF. Nah, kita beri nama di sini P. Yang ditanya jarak titik A ke P. Nah, tinggal kita tarik garis saja dari A ke P. Ya, seperti ini. Kita bisa menghitungnya. Nah, di sini AP itu terletak pada bidang ABFE. Bentuknya ABFE jelas persegi, sehingga di sini pada sudut B itu adalah siku-siku. Kita cukup menggambar A, B, P. Nah, seperti ini. A, B, P. AB rusuk, jelas panjangnya 6. BP, karena P titik tengah, maka panjang BP itu setengahnya dari panjang BF, rusuk 6. Setengahnya berarti BP panjangnya adalah 3. Maka kita bisa menghitung panjang AP. Segitiga siku-siku, jelas yang digunakan tadi apa? Iya, rumus Pythagoras. Nah, AP kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BP kuadrat. Berarti 6 kuadrat ditambah dengan BP-nya adalah 3 kuadrat. 36 ditambah dengan 9, hasilnya adalah 45. Sehingga panjang AP sama dengan akar kuadrat dari 45. Nah, dibagi dengan bilangan kuadrat. Nah, berapa terbesar dari bilangan kuadrat yang bisa membagi 45 dibagi dengan 9, berarti hasilnya adalah 5.
Akar 9 adalah 3, berarti 3 akar 5 cm. Itu adalah jarak antara titik A ke titik P. Selanjutnya ada masalah 1.3, yaitu paket halaman 9. Paket dari Kemendikbud ya. Nah, begini soalnya. Dalam suatu kamar berukuran 4 meter dikali 4 meter dikali 4 meter dipasang lampu tepat di tengah-tengah atap. Kamar tersebut digambarkan sebagai kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Berapa jarak lampu ke salah satu sudut lantai? Nah, gedungnya digambarkan seperti ini kamarnya ya. Kamarnya digambarkan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ukurannya adalah 4 kali 4 kali 4. Nah, ada lampu. Lampunya itu terletak di tengah-tengah atap. Ya. Berarti di sini tengah-tengah atap kita bisa membuat diagonal bidang yaitu EG dengan FH. Nah, di tengah-tengahnya ini lampu diletakkan, dipasang. Nah, di sini kita beri saja namanya titiknya ini adalah titik T. Nah, sudah lampunya di sini, yang ditanyakan adalah jarak lampu ke salah satu sudut lantai. Sudut lantai itu bisa titik A, bisa titik B, bisa titik C, maupun titik D. Sama saja, kita ambil salah satu saja, yaitu dengan titik A. Berarti jarak lampu dengan sudut lantai adalah jarak titik T ke titik A. Bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, di sini ada segitiga yang terbentuk, yaitu segitiga AET. Nah, AT ini terletak pada bidang ACGE. Bentuknya ACGE ini adalah bidang diagonal sehingga berbentuk persegi panjang, maka AEG di sini, nah, digambarkan seperti ini adalah berbentuk sudut siku-siku. Cukup kita ambil AET, siku-sikunya adalah di E. Kita hitung panjang A ke T. Ya, untuk panjang ET, jelas ET, kita lihat ET adalah setengah dari panjang EG. EG itu adalah diagonal bidang. Maka kita tentukan dulu panjang EG. EG berarti EH kuadrat ditambah dengan HG kuadrat karena siku-sikunya terletak di H. Berarti 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat masing-masing adalah berupa rusuk. Berarti 16 ditambah 16 sama dengan 32. Sehingga panjang EG sama dengan akar kuadrat dari 32. Disederhanakan menjadi akar kuadrat dari 16 dikali 2. Menjadi 4 akar 2 meter. Maka di sini panjang ET sama dengan setengah dari panjang EG sama dengan setengah dikali 4 akar 2 sama dengan, nah tinggal kita kalikan saja, setengah dikali 4 berarti hasilnya adalah 2. Ada akar 2 ya, berarti 2 akar 2 meter. Kemudian kita tinggal mencari panjang AT. ET sudah ketemu, AE-nya juga sudah ada, maka panjang AT kuadrat sisi miring dari segitiga siku-siku sama dengan AE kuadrat ditambah dengan ET kuadrat. AE berarti rusuk ya, 4 kuadrat ditambah dengan ET. ET panjangnya adalah 2 akar 2.
2 akar 2 kuadrat. 4 kuadrat sama dengan 16 ditambah dengan 2 akar 2 dikuadratkan. Caranya 2 dikuadratkan 4 dikali akar 2 dikuadratkan adalah 2. 4 kali 2 hasilnya 8. Sehingga AT kuadrat sama dengan 24. Selanjutnya kita bisa mencari panjang AT. AT berarti sama dengan, 24 tinggal diakarkan saja. Akar kuadrat dari 24. Berarti 24 itu adalah 4 kali 6. Akar 4 adalah 2. 2 akar 6. Karena akar 6 ini tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan kuadrat. Sehingga panjang AT, 2 akar 6 meter. Jadi, jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar adalah 2 akar 6 meter. Nah, itu tadi adalah pembahasan jarak titik ke titik. Semoga bisa dipahami ya. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap di rumah dan selalu semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.